Halo, halo. Halo, halo. Nah, ini Jelas ya? jelas, jelas, jelas banget. Ini Eh, sudah pakai mic yang baru. Yoi. Mantap. Ini kondisinya udah agak jauhan padahal. Oh jauh, Iya. nggak Kalau pas di depan mulut. kalau depan mulut ini nafasnya kedengeran. Oh, Jadi kayak kemarin kan pas aku tes rekaman depan mulut, malah nafasnya kedengeran, terus gininya kedengeran, kayak nelan ludahnya tuh kedengeran. nelan Jadi ludah kedengeran. Kalau jadi dulu agak aku, agak aku dijauhin. kalau punyaku sekarang ini kalau depan mulut nafas itu kayaknya nggak kedengeran. Tapi kalau dulu aku sempat pinjam Phantom Power, namanya Phantom Power punya temanku. Fungsinya itu untuk menambahkan power ke mic-nya. Itu garuk-garuk itu kedengeran. Maksudnya garuk-garuk. Iya, misalkan tanganku gatel gitu. Aku Eh, garuk tanganku, masuk oh. suaranya. Tapi kalau sekarang enggak. Kayaknya kasusnya hampir sama, tapi kayaknya kamu enggak pakai phantom power itu. Ini udah dikasih apa ya, kayak kayak saringan gitu, tapi nggak apa ya, nggak menghilangkan suara nafas juga. Oh, itu ada ininya enggak? Oh ya, sudah pakai saringannya itu ya. Iya, tapi tetap aja kedengeran. Nggak tahu Oh, dah berarti kenapa. sensitif banget. Mungkin jadi harus agak jauh sekarang. Itu langsung nyolok ke laptop apa ke mana dulu? Nyolok laptop langsung sih. Langsung Nggak pakai apa-apa ini. USB apa 3.5? 3.5 yang bulat. Langsung dari mic-nya itu. Iya, langsung dari mic. Kalau apa tuh webcam masih belum beli, makanya Pakai males aja HP. gitu. Pakai HP gitu males, makanya nyeting-nyeting. Iya, ribet. Kalau nggak penting-penting banget, kayaknya nggak usah pakai webcam. Orang YouTubeku aja tadi bikin rekomendasi anime juga nggak pakai webcam. Cuman di opening doang aku kasih video, terus video yang ngomong, terus setelah itu screen recorder. Oh, kamu pakai share screen. Aku belum nonton sih kalau yang itu. Hmm, Gimana ya? Ya Eh, udah sih, maksudnya kalau aku dimulai aja dulu, kualitas videonya jelek nggak apa-apa lah, namanya iya juga nanti baru nanti berkembang mulai. sendiri. Iya, nggak usah pakai muka dulu, nggak apa-apa lah, yang penting update gitu. Iya. Kalau videomu itu yang sudah aku tonton tuh yang pertama, yang caranya apa itu? Nulis itu ngetik Jepang. itu video 3 tahun lalu. Iya, tapi kalau misalkan nyari gitu di Google apa Nah, di YouTube ya? Kayaknya di keduanya itu paling iya, atas munculnya. iya, aku juga awalnya kaget loh, maksudnya kaget tuh, nggak nyangka bakal segitu, soalnya ya iseng doang kan dulu, cuman upload video terus udah. Makanya dulu kan cuman 2 video terus nggak dilanjutin karena nggak niat Satu lah, perasaan. nggak niat banget. Terus Dua di hide. iya, yang satunya di hide. Oh, Setelah lihat, jadi kemarin aku hide, soalnya yang satunya lagi apa ya, menurutku kurang kurang enak aja gitu. hmm. Kurang pas. Terus setelah lihat itu baru deh rasanya kayaknya asik nih YouTube dilanjutin, soalnya udah sampai sini juga kan, udah ada view-nya, terus subscriber ada kemarin berapa ya, 50-an lah. Jadi asik kayaknya dilanjutin. Konten apaan ya urusan ntar lah, yang penting konten dulu gitu. Subscriber 50 hanya dengan satu video tentang caranya ngetik bahasa Jepang di laptop. Iya, 11.000 yang view. Ya itu makanya aku nyoba iseng-iseng nyari gitu. Nggak iseng-iseng sih. Aku pengen tahu gimana caranya orang bikin. Punyamu yang muncul. Gila, padahal itu dulu kapan ya, udah ya kayaknya 3 tahun lalu. Emang iseng aja pengen bikin tutorial cara nulis, karena di blog kan waktu itu pengen bikin
artikel kayak gitu juga kan. Di blogku bahasajepangasik.com kan juga ada tuh tutorial cara nulis huruf Jepang di laptop Windows 10, Windows 7 sama di app Android. Jadi sekalian bikin artikelnya, sekalian bikin videonya, jadi biar nggak jalan 2 kali gitu sekalian. Nggak taunya di Google malah bagusan videonya loh daripada artikelnya. Iya. Nah, sekarang kamu mulai masuk YouTube. Aku juga mulai bikin konten YouTube sih. Kenapa kamu memulai masuk YouTube? Sebenarnya gara-gara aku baru belajar YouTube sih. Baru belajar dan sama temanku tuh punya YouTube yang isinya juga hal-hal simple lah sebenarnya, nggak yang advance banget, cuman dia bisa dapetin 100.000 subscriber, silver play button, dan bisa jualan juga di YouTube-nya gitu. Terus lihat ininya, dashboardnya, penghasilan perkiraannya, kan dapat AdSense juga kan dia. Jadi dapat AdSense, terus bisa jualan juga di YouTube itu. Jadi kayaknya YouTube nih harus ditekunin gitu, meskipun kedepannya bakal susah juga. Semuanya yang dimulai itu kan pasti nggak mungkin sesuai ekspektasi terus ya. Makanya kalau sekarang tuh aku ketika memulai sesuatu tuh nggak punya ekspektasi yang gede. Ya udahlah, mulai aja ngalir, daripada nanti punya ekspektasi gede ternyata salah malah kecewa kan. Nah, aku mulai YouTube ini juga kayak gitu. Jadi ya udah deh, mulai aja dulu seadanya, nggak berharap apa-apa, nggak berharap maksudnya terlalu tinggi nanti bakal melejit atau gimana nggak juga. Dijalanin aja dulu, siapa tahu nanti di sini ada jalannya. Makanya kemarin pas aku bikin story, subscriber tuh nambah paling cuma berapa ya, 20 dari 50-an jadi 80 sekian gitulah, 20 berapa gitu. Itu pun 2 story. Itu gede banget. Punyaku tadi ku cek dalam 1 bulan nambah 20, jauh banget. Cuma 2 story. Ya gitulah, pokoknya kalau aku sekarang sih mikirnya yang penting konsisten dulu. Soal urusan kualitas video nanti bisa improve sambil jalan. Terus itu temenmu 100.000 subscriber itu gede banget sih. Terus masalahnya kalau Instagram 100.000 followers itu bukan apa-apa, tapi kalau YouTube kan gede banget itu. Ya aku sekarang ngerasain sih, nambahnya followers Instagram tuh lebih gampang daripada nambahnya subscriber YouTube. Ya soalnya Instagram ini konten tulisan aja lebih mudah ya. Iya, Instagram mah bikin slide cuman berapa menit juga jadi kalau bahannya udah ada. Kalau YouTube harus rekaman dulu, harus bikin opening, bikin apa, ngedit. Iya, rekaman aja tuh nggak sekali jadi karena ya belum terbiasa sih sebenarnya, kan belum terbiasa belum terbiasa ngomong sendiri sih. Iya benar. Jadi kayak kalau mau bikin konten apa, pengen bahas apa tuh rasanya di awal-awal kayak ngelantur panjang tapi isinya dikit gitu-gitu, makanya jadi di-record ulang. Soalnya diedit pun udah kayaknya diedit pun gak bakal ngaruh banyak gitu kalau dari awal udah ngelantur. Lebih baik di take ulang, makanya jadinya juga agak lama karena mempertimbangkan kualitas tadi. Meskipun sebenarnya kualitasnya juga gak bagus-bagus banget. Tapi paling gak jelek lah, gak jelek-jelek banget gitu. Parameteriku sekarang sesimpel itu sih. Jelek aja tapi nggak usah pakai banget. Iya, jelek aja nggak apa-apa lah. Yang penting
nggak sampai dihujat netizen. Oh iya, kalau ngomong-ngomong tentang hujatan, sebenarnya aku malah pengen dihujat gitu, banyak yang hujat gitu daripada gak ada yang komen sama sekali. Daripada gak ada yang komen loh. Tergantung hujatannya kayak apa sih. Gak pernah dapat yang buruk sih. Makanya aku juga sama. Maksudnya aku paling buruk tuh di IG. Kalau komen-komen biasa mah aku nggak ladenin ya. Maksudnya kayak misalkan tolol, bangsat, admin tolol atau admin goblok gitu-gitu, udah nggak ada damage-nya. Rasanya tuh ya udah. Kalau itu kan kelihatan banget kalau bercanda gitu. Iya. Satu kelihatan bercanda, dan kedua juga aku udah nggak nganggep apa-apa. Kalau mereka intensinya serius pun aku juga nggak masalah. Kalau intensitas mereka bercanda, biasanya kan aku balas juga. Kayak misalkan apa ya kemarin, pokoknya komen-komen yang bangsat, tolol gitu-gitu, kalau di IG ku nggak masalah, aku balas juga karena emang aku tahu kok mereka kayaknya nggak serius gitu. Emang itu ungkapan bercanda mereka aja. Maksudnya mereka ngerasa kalau aku udah siap di komen kayak gitu, makanya mereka komen kayak gitu. Tapi kalaupun misalkan ada orang yang emang niatnya, intensinya buat menghina, itu aku pun juga nggak tersinggung, udah biasa aja gitu. Yang paling parah di IG tuh ada yang bilang gini, ngapain belajar bahasa Jepang, nggak ada gunanya, mending belajar bahasa Arab, bisa buat ngaji, baca Quran, mati masuk surga, daripada belajar bahasa Jepang mati tidak dapat apa-apa, bisa gak dapat apa-apa, mati masuk neraka gitu. itu komen yang paling apaan dah. Ini orangnya main kurang jauh kayaknya. Emang yakin bisa baca Al-Quran doang langsung masuk surga? Makanya ketika orang melakukan kayak komen kayak gitu, aku kan juga, ini orang entah mainnya kurang jauh atau niatnya bercanda ya gitu. Kan kadang ada juga orang yang niatnya bercanda, makanya aku tes dulu tuh pas awal-awal. Aku pin komennya, terus ada kan yang bales-balesin tuh, terus dibantu sama Hutam juga kan bikin meme. Nah, followersnya Hutam tuh banyak yang masuk situ juga buat balesin komen dia gitu. Ternyata emang intensi dia tuh beneran gitu, bukan jokes. Oh. Dia ketika di komen orang-orang lain itu, dia masih ngelawan pakai argumennya. Berarti kan berarti emang orang ini mainnya kurang jauh sih. Kenapa belajar bahasa dikaitkan surga sama neraka? Ya dari referensinya mungkin kayak yang Islamis banget gitu mungkin. Mungkin, cuman kan nggak gitu juga dong. Ya itu, kita nggak tahu referensi dia kayak gimana. Kalau kamu pernah nggak? Nggak pernah kan ya? Rata-rata orang-orang bagus ya. Sebenarnya sering, teman aku cenderung tidak membaca komen, malah yang baca komen. Kalau ada komen yang ku post itu temanku yang nyari. Oh. Kalau aku sendiri nggak nyari komen-komennya. Kalau pas aku nyari jarang nemu. Mungkin ya kayak dulu tuh ada yang bilang, ini sesat nggak sih? Dia bilang kayak gitu pas aku ngebahas kayak kata Ohio dari segi linguistiknya gitu. Cuman kalau yang pemula-pemula kan mungkin banyak pemula yang salah paham di bagian itu. Padahal sebenarnya di bagian akhir itu ada kesimpulannya. Kalau Ohio itu tetap bisa diartikan selamat pagi, meskipun asal katanya bukan dari pagi gitu. Tapi banyak yang salah paham. Terus banyak yang tidak meyakini. Oh, ada juga ini salah satu komen ngetek kamu. Mungkin kamu nggak tahu karena saking banyaknya ini. Ngetek kamu, ngetek ke Jepangan. Terus ini bener gak sih gitu? Oh, minta konfirmasi gitu. Iya, minta konfirmasi ke kamu sama ke Nazri juga pernah. Itu aku agak kesel sih kalau ada yang kayak gitu. Gak percaya. Ini aku browsing kemana-mana ini loh. Aku cari ilmunya di mana-mana. Aku malah kadang tuh
eh, apa ya, karena emang udah terlalu keseringan mungkin sih, kayak dipanggil sensei, senpai gitu-gitu, malah ngerasa bosen aja gitu. Banyak orang yang panggil kayak gitu. Tapi kalau ada orang tiba-tiba apa ya, orang tiba-tiba so akrab gitu, langsung nggak gini San, kalau gini, aku malah ngerasa anjir, boleh juga nih orang gitu. Saking gara-gara banyak orang yang apa ya, jaga image, bukan jaga image sih, lebih ke merasa kita ada jarak gitu loh. Oh iya. Ya lebih ke ada jarak aja, bukan jaga image, tapi lebih orang ke kita tuh ada jaraknya, kayak sensei sama seito, senpai sama kohai gitu-gitu. Jadi mereka bahasanya tuh sopan banget, padahal sebenarnya aku kalau disopanin juga nggak seneng-seneng banget, malah gimana ya. Iya. Itu mungkin ada ini faktor dari followers juga. Jadi kalau dulu pas aku sebelum punya akun sampai 60.000 followers kayak gini, aku ngelihat orang dengan orang yang akunnya itu followersnya sampai di atas 10.000 aja. Jadi kayak jadi kan sebelum membuat Belajar Ibu kan aku survei dulu kan akun-akun bahasa Jepang tuh kayak gimana. Salah satunya yang kuliah tuh si Jajang. Terus kalau misalnya kita ngebuka profil orang lain kan kelihatan tuh following kita yang ngefollow dia itu siapa aja gitu kan, kelihatan. Nah, salah satu temanku ada yang ngefollow, jadinya aku ngerasa wah Jajang ini orang hebat gitu. Jadi mungkin ada faktor kayak gitu juga yang bikin kalau aku yang dulu semisal mau ngechat Jajang gitu, tapi dulu aku gak sadar kalau itu Jajang sih. Kalau dulu mungkin aku yang ngechat, aku bakal bikin jarak. Yang bikin jarak itu akunya, malah bukan Jajangnya gitu. Iya. Terus setelah aku punya followers dari 30.000 aja, diajak live sama Jajang, kayak ya semuanya itu orang normal gitu. Iya. Bahkan yang followersnya sampai jutaan pun mereka juga manusia normal. Sebenarnya kalau apa sih, kalau kita ngerasa tinggi sih enggak sih. Iya, maksudnya ya kita manusia juga. Ketika orang ada yang lebih tinggi ya udah, terus ketika ada orang yang di bawah kita juga ya normal, namanya juga manusia. Itu pas kita merasa ada orang yang lebih tinggi. Nah orang yang lebih tinggi itu pasti ngerasa sama kayak kita, gak usah merasa lebih tinggi gitu. Iya. Sama kayak kita ke teman-teman yang lain gitu. Iya. Padahal pengennya ya udah teman aja, bukan kayak sesuatu yang Tuhan dan hamba gitu. Iya, kalau apa ya, terlalu disopanin juga ngerasanya ya aku sebagai apa ya, konten kreator juga ngerasa ada jaraknya juga. Ketika kamu bikin jarak, aku juga ngerasa ini emang ada jaraknya, jadi nggak bisa aku nembus juga gitu loh. Tapi ketika ada orang yang dari awal nggak bikin jarak, terus aku juga ngerasa orangnya asik juga, ya nggak ada jaraknya gitu. Dari awal kan ya prinsipnya mungkin kayak gitu sih. Soalnya aku dulu aku nggak ngerasa apa-apa sih. Maksudnya aku ketika ngelihat orang followersnya banyak nggak minder juga, tapi juga nggak ada niatan buat ngechat juga. Jadi kayak ketika ada orang followersnya banyak, terus aku seneng konten-kontennya. Kalau sekedar nge-reply story ya kadang nge-reply, kadang enggak, tapi nggak ada intensi buat pengen dibales atau apapun. Tapi kalau ketika orang itu bales, aku juga apa ya, kayaknya biasa aja juga sih, nggak seseneng itu. Kecuali kalau yang aku DM tuh yang orang penting banget gitu, idolanya gitu. Mungkin itu akan butuh, dan mungkin bakal bikin jarak juga sih. Iya. Kalau sudah merasa kayak misalkan sama idola kita gitu,
bakal bikin jarak otomatis gitu. Iya, Mungkin yang normal lainnya juga sih. ada kayak gitunya. Ya normal sih kayak gitu. Heeh. Iya, ternyata setelah dilihat dari sudut pandang yang lain, ya emang normal sih ternyata. Iya, orang sudah otomatis bikin jarak gitu. Padahal Ya, kita maunya ya kayak ada yang sering nge-DM aku, kayaknya akhir-akhir ini gak pernah nge-DM lagi. Kayaknya anak kecil sih, anak SD. SD apa SMP? SD deh kayaknya. Dia chat aku kayak temen aja gitu, sering curhat-curhat, tiba-tiba curhat tentang orang tuanya gitu. Nah itu aku malah balas terus dan panjang banget itu chatnya, gak berhenti-berhenti. Beda banget sama yang tanya sekali terus udah gitu langsung nerima ya, aja gitu. ya, tentu saja dong. Kalau ada orang nanya terus ngilang, ya kita kan tetap lupa juga kan. Iya, Karena banyak. Tapi kalau ada satu orang yang dia cerita masalah pribadi, ya kita akan ingat. Soalnya yang lain tanya-tanya soal bahasa Jepang gitu. iya sih, faktor itu juga sih. Unik Makanya, soalnya. iya makanya tadi aku bilang yang ketika orang-orang manggil sensei senpai, terus ada satu orang nih tiba-tiba langsung, wah kalau menurutku gini San, wah aku langsung anjir, mungkin keinget itu langsung. Mm-mm. Keinget terus mungkin juga bakal apa ya, kalau dianya emang cocok dia bakal temenan. Mm-mm. Ya Ya, sesimpel itu sih kayaknya. Ya apa, preferensi orang untuk berteman kan beda-beda juga ya masing-masing. Kalau cocok ya temenan, kalau enggak ya ya udah gitu. Namanya juga manusia kan berhubungan, kan nggak harus selalu cocok gitu. Kalau emang nggak cocok ya nggak usah dipaksain. iya, ya banyak juga ya. Nggak mungkin kita cocok sama semua orang, kita nggak mungkin bisa berteman sama semua orang, referensinya beda-beda, terus sifatnya beda-beda, nggak mungkin banget. Iya. Terus ngomong-ngomong soal konten kreator, apa sih senangnya jadi konten kreator di Instagram sebagai akun yang kontennya itu apa sih namanya, Microblog. microblog. Nah, yang carousel slide gitu doang, gitu doang. Enaknya ya gitu doang. Ya Enaknya bisa gitu dibilang gitu doang. doang sih. Maksudnya enaknya tuh ya kontennya bikinnya gampang. Paling riset bentar. Hmm. Terus Itu soalnya dibandingannya sama YouTube ya, kalau dibandingkan sama YouTube lebih gampang. Soalnya kalau YouTube kan kalau mau nampilin muka, jadi kalau di YouTube kan harus video, audio, ya, visual gitu. Antara munculin muka atau munculin suara. Nah itu buat munculin muka sama suara itu ada faktor kepedean yang harus dilatih. Jadi mungkin itu yang berat. ya sama ini sih kebiasaan aja. Ketika ya maksudnya ketika ngomong sama orang, misalkan aku kalau webinar, kalau live, ya nggak masalah juga karena emang ngomong sama orang aja gitu. Tapi ketika kalau di depan kamera sendiri, ngomong sendiri itu rasanya kayak beda Ngomong sendiri. aja. Iya, beda aja. Jadi mikir, kadang-kadang bengong, kadang apa gitu. Makanya agak beda. Tapi kalau nanti suatu saat udah sering bikin konten, terus udah terbiasa, ya pasti akan gampang juga pada saatnya. Makanya sekarang fokusnya itu konsisten, biar ya kedepannya jadi gampang. Apapun tuh kayaknya gitu sih. Dulu awal-awal ngerekam suara sendiri tuh aneh banget. Denger suara sendiri tuh aneh banget kan. Ya, ya kalau awal-awal pasti gitu. Kebanyakan orang pasti ngerasa kayak gitu. Kalau sekarang aku udah sampai di titik rekaman karaokeku sendiri, aku putar berulang-ulang, udah bisa gitu, udah aku dengerin, bahkan bisa sampai ketiduran, udah nyaman banget sama suaraku sendiri. Padahal kalau kata orang mah nggak bagus-bagus juga tuh. Jadi kamu kalau dengerin lagu itu suaramu sendiri? Nggak juga, nggak tiap Oh. hari juga. Maksudnya aku dulu kan benci juga sama suaraku tuh. Ketika denger rekaman suaraku sendiri, apaan dah gitu. Jadi nggak mau dengerin gitu loh.
Tapi sekarang karena udah terbiasa dengerin suaraku sendiri juga, rekaman karaokeku aku putar berulang-ulang pun aku udah nggak apa-apa ini, udah Iya, nggak iya. ngerasa jijik gitu loh. Udah, wah suaraku enak gitu rasanya. Semuanya Iya, faktor faktor kebiasaan kebiasaan aja. aja. Heeh. Kalau dulu aku sama buat dengerin suara sendiri aja. Biasanya tuh kalau ada tugas dari sekolah, suruh ngerekam video gitu. Aku gak mau dengerin lagi gitu, karena aku benci suaraku sendiri ya dulu. Terus sekarang kan sering bikin konten-konten yang menggunakan suara, live IG, terus materi e-course yang belum launching, terus kayak webinar gitu kadang kan di-record. Iya, Terus jadi aku sering dengerin suaraku sendiri. Lama-kelamaan aku jadi mencintai suaraku sendiri. benar. Saya juga seperti itu. Mungkin karena ditambah ini sih. Aku kan beli mic sama perangkat-perangkat yang mendukung. Aku buat agak ngebas dikit biar nggak cempreng-cempreng banget. Jadinya aku suka. Mungkin kalau yang aslinya aku nggak suka tetap. Tapi nggak tahu. Aku udah asli sih, nggak pakai bass apapun. Iya. Emang udah suara asli aja ini. Kalau aku masih ikutun sesuai sama keinginanku. Jadi suka. Terus itu tadi positifnya atau hal menyenangkannya dari konten kreator Instagram itu mudah, lebih mudah daripada Instagram. Cuman perlu konsisten aja. Iya, daripada YouTube. Iya kalau dibandingkan sama YouTube ya. Tapi kalau dibandingkan sama TikTok, kan sekarang ngetrennya TikTok. Kenapa nggak bikin di TikTok? TikTok sama juga sih, maksudnya formatnya beda. Jadi TikTok kan video 1 menit. Iya. Jadi 1 menit atau 15 detik. Ya bikin konsepnya ya bikin konsep video 1 menit. Dan 1 menit tuh bahas apa juga belum kepikiran aja sih, dan males aja bikinnya. Iya, aku berencana mau bikin konten di TikTok. Nggak tahu, masih bingung sampai sekarang mau ngebahas apaan. Sama, sebenarnya YouTube juga aku bingung juga mau bahas apa. Iya. Cuman coba aja lah konsisten dulu. Soalnya kayaknya feel-nya bikin video YouTube lebih aku senengin daripada video TikTok. Ya soalnya bisa lama. Kayak bikin podcast kayak gini mau sejam juga masih bisa diupload. Kalau TikTok kan harus menit maksimal itu. Ya lebih mikir ke konsep sih sebenarnya. Kalau YouTube ya kayaknya ada banyak hal yang bisa aku bahas. Meskipun bingung juga sih mau bahas apa, tapi kayaknya marketnya lebih luas. Ketika aku bahas ini bisa aku taruh, bahas ini bisa aku taruh di sini gitu. Kalau TikTok mau bahas apaan, dan apa ya, konsepnya kan emang beda ya YouTube sama TikTok. Ya beda aja. Dan belum kepikiran ke TikTok, lebih cenderung ke YouTube sih. Sebenarnya kalau ke YouTube itu karena aku bisa bikin apapun dulu. Ya apapun dulu dibikin terus tinggal upload aja gitu. Jadi kalau durasi kan tak terbatas. Iya. Terus bentuknya video atau kayak gimana atau audio doang dikasih gambar itu juga bisa. Kalau aku mau masuk TikTok kayaknya mindsetku itu kalau ke YouTube kan mindsetku bikin aja gitu. Iya. Kalau ke TikTok mindsetku kayak harus cari followers. Iya. Jadinya, iya sih. Jadinya mikir konsep gimana yang orang suka, gimana biar orang like, gimana biar orang bisa nonton gitu. Kalau di YouTube sama. Gak ada pemikiran biar nonton gitu, yang penting ya yang suka aja. Bikin aja, iya. Bikin aja gitu. Sama, ketika aku bikin TikTok juga gitu. Aku awalnya juga bikin beberapa video juga kan yang emang konsepnya cocok lah ditaruh di TikTok. Cuman ya yang namanya mulai dari awal tuh kan semuanya nggak bakal mudah. Jadi bikin video yang nonton 15, yang nonton ya pokoknya dikit lah, belasan itu udah bagus. Tapi pas bikin kayak Say You Challenge gitu baru bikin 400 yang nonton. Banyak itu. Iya, terus lama-lama kan mau bikin apa lagi, dan Say You Challenge aja terus. mungkin ini juga
faktor udah kebiasa di IG juga. Jadi di IG kan kita udah kebiasa upload konten, banyak yang like, banyak yang komen kan. Terus ketika di TikTok mulai baru nih, Dari dikit lagi. di post kok gak ada yang komen, gak ada yang like, mungkin jadi males juga. Nah, mindset, Meskipun iya, meskipun yang di TikTok di repost di IG tetap aja gak ngaruh. iya, gak ngaruh. Tapi ketika di YouTube, ya udah sih gitu, bikin aja. Ketika aku share di IG pun, aku juga gak berharap banyak gitu. Kalau ada yang subscribe ya oke, ada yang nonton ya bagus. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Emang dari awal niatnya pengen mulai dan konsisten aja sih. Sampai suatu saat ngerasa bikin video YouTube gampang dan ya gitu-gitu aja gitu sampai di titik itu. Kalau sekarang kan masih ngerasa susah bikinnya gitu. Rekamannya berkali-kali, ngedit, terus upload gak ada yang nonton, pasti kan struggling kan di awal. Ya kalau udah mikirin gak ada yang nonton itu kayaknya tujuannya ke viewers dan subscribers. Kalau sudah mikirin viewers, kayaknya tujuannya udah beda lagi. Tapi kalau misalkan mikirnya itu mau bikin aja gitu, nggak usah mikirin subscriber, itu tujuannya beda. Ya karena beda tujuan itu ya beda mindsetnya. Iya, makanya ketika aku paling minimal gini sih, aku paling minimal ketika aku bikin YouTube mungkin sekarang masih take-nya berkali-kali, terus ngedit juga beberapa hal harus diedit, terus yang lebih aku konsenin sih itu ngomong ketika rekaman sendiri tuh masih belibet, masih banyak hal yang ya kadang-kadang di tengah jadi bengong gitu. Aku konsennya mungkin sekarang minimal ketika aku bisa konsisten bikin video di YouTube, ya di next aku bakal bisa terbiasa sama rekaman sendiri itu sih. Jadi paling nggak ada yang berkembang lah. Dari yang awalnya nggak terbiasa ngomong sendiri, bikin video sendiri, yang terus diulang-ulang sampai konsisten, meskipun nanti subscriberku nggak banyak, viewerku nggak banyak, tapi paling minimal aku bisa ngomong sendiri di depan kamera dengan lancar. Itu sih paling minimal targetku itu. Iya, sebenarnya buat bikin sebuah akun itu tujuannya bukan cuma ke subscribernya atau ke viewersnya atau kalau di Instagram ke followersnya, tapi setelah bikin sampai jauh, setelah konsisten udah lama banget, itu kan yang kita dapat sebenarnya itu ilmunya sama ya kita bisa konsisten ke sesuatu gitu. Ya ilmunya itu juga sih. Semisal kalau di YouTube itu bisa kalau semisal awalnya itu kayak ngomong sendiri itu malu-malu, gak berani, gak pede. Nah, terus jadi punya skill itu, jadinya bisa dipakai di bidang yang lain juga. Ya makanya itu soft skill lah, paling minimal meningkatkan soft skill. Dulu juga awal-awal bikin IG aneh banget, bikin video story gitu aneh, ngerasa apaan sih gitu. Ya aku sampai sekarang kalau video story gak pernah. Aku story awalnya juga gak gitu suka gitu, tapi pas ketika aku nyoba bikin video story waktu itu Q&A yang pakai video, aku dulu awal-awal Q&A kan pakai tulisan kan, terus iseng aja tuh bikin Q&A pakai video, ternyata asik juga ternyata bikin story jawab-jawabin pertanyaan pakai video asik juga, dan ya akhirnya udah mulai terasa terbiasa, nggak ada beban sama sekali, dan ya gitu sih. Sebenarnya aku sempat pengen bikin video juga gitu buat jawab Q&A gitu, tapi lupa bikin. Sempat bikin tapi ya mungkin ada rasa kayak udah megang HP, udah cek pertanyaan-pertanyaannya, tapi ya itu megang HP doang, ini nunggu berjam-jam akhirnya gak jadi gitu. Sama kayak gitu. Yang
Aku bikin IGTV pertama juga gitu. Bikin IGTV itu rekamannya berkali-kali, padahal video kalau nggak salah cuma 3 menit. 3 menit itu 2 hari loh. Bikinnya tuh aku 2 hari rekaman berulang-ulang. Ya nggak 2 hari full banget sih, cuman nggak langsung jadi. Rekaman, lihat, edit, rekaman, lihat, edit. Akhirnya sampai 2 hari ngerasa cukup. Maksudnya cukup tuh nggak bagus juga sih, tapi nggak jelek, ya cukup lah, bisa diupload. Ya baru aku upload. Yang awalnya ya payah lah gitu. Ternyata ngomong depan kamera sendirian tuh susah, Iya, perlu mungkin dilatih. dulunya sebelum kita nyemplung ke dunia ini, kita ngelihat kayak apa ya namanya, YouTuber Mm-mm. yang sering ngomong sendiri depan kamera, kayak ada, nggak semua sih, Mm-mm. ke beberapa YouTuber kayak ada yang rasanya ini apaan sih kayak gini gitu. Iya, Pasti pernah kan ke beberapa YouTuber, iya, ngerasa biasanya apa yang Anda? yang jelek gitu. Eh, Terus pas kita nyoba sendiri, ternyata kita emang harus melalui tahap jelek kayak gitu. Iya bener, setuju banget aku kalau itu. Memang semua proses itu harus menjalani jeleknya dulu. Kalau Ya. nggak gitu, kita nggak bakal berkembang sih. Nggak ada yang tiba-tiba baru mulai langsung bagus. Terus kalau belum nyemplung ke industrinya itu kita cenderung mudah untuk menyepelekan gitu. Ya gini doang, gitu Ya ya. gitu doang. Coba bikin, paling bertahun-tahun baru bisa ngomong depan kamera ini, sampai sekarang agak masih susah juga. Iya masih semua masih proses dan Mungkin PD-nya itu udah mulai ada lah. Ngomongnya masih belibet. Ini mungkin masih susah. PD-nya udah ada, tapi juga level PD-nya belum setinggi itu juga. Iya, belum setinggi itu. Ini Jadi, masih di tahap ini doang. Kalau misal kayak di panggung yang beneran gitu, beda lagi. ya Udah beda keringat lagi, dingin, kebelet pup, beda lagi bener. beda lagi. Terus ini aja meskipun sudah bisa PD ngomong yang berbulan-bulan latihannya, Mm-mm. ngomongnya masih belibet. Nah, Iya, jadi ya yang progresnya tuh banyak banget, bukan cuma PD ngomong sendirian terus tiba-tiba udah cukup gitu, nggak gitu juga. Masih ada proses lain yang harus dilalui, banyak Iya. banget. semua tuh improve, dan ya namanya juga skill itu harus terus dilatih, dan ketika sering dilatih ya akan terus berkembang, bukan yang tiba-tiba langsung jago gitu, kecuali udah bakat dari kecil. Sebenarnya aku nggak percaya bakat sih, mana ada dari kecil bisa langsung gitu. Tapi gini Ki, maksudku tuh bukan yang beneran full bakat dari kecil ya, tapi lebih ke dulunya lingkungannya anak tongkrongan, udah terbiasa nongkrong, jadi ngomong tuh bukan jadi masalah lagi, public speaking nggak menjadi masalah lagi. Itu kan startnya jadi lebih gampang gitu daripada background orang yang awalnya pendiam, nggak punya teman, terus ya akhirnya meskipun nggak percaya bakat ya, tapi lingkungan dulu juga ngebentuk semua itu. Jadi bahkan ada orang yang bilang kalau ngomong itu udah ditakdirin gitu, emang aku udah gak bakat aja jadi gini gitu. Itu kan juga gara-gara lingkungannya, dan ketika dia mencoba terus ada hal yang gagal, orang-orang di sekitar gak support, itu kan makin bikin jatuh kan. Akhirnya ngerasa kayaknya aku gak cocok deh di sini gitu. Padahal skill kalau diasah kan ya suatu saat juga pasti akan membaik. Ya jadi kan berarti anak tongkrongan yang udah sering ngomong gitu dibandingkan sama anak yang hikikomori di rumah terus gak pernah ngomong sama siapapun. Berarti kan yang anak tongkrongan ini udah sering latihan ngomong, berarti kan diasah, dilatih. Bukan yang bakat tiba-tiba bisa gitu kan, gak gitu juga. Iya. Mungkin orang yang bilang kamu berbakat ya, itu
dia bertemunya itu pas udah latihan bertahun-tahun baru ketemu, terus oh dia tiba-tiba bisa gitu. Enggak tiba-tiba juga, sebelumnya itu pernah latihan tapi nggak disebutnya latihan, emang di lingkungannya Ya, itu kebetulan dapat lingkungan yang emang tepat, emang kebentuk. emang kebentuk Aku dari lingkungannya, tapi itu ya bisa dibilang latihan juga sih. aku pernah lihat Q&A-nya Bang Ogut. Ada orang yang tanya gimana caranya lancar dan pede ngomong depan kamera. Bang Ogut jawabnya kalau nggak salah, ya nggak tahu. Emang gue dari dulu kayak gini. Gue dari dulu nggak punya masalah soal ngomong depan kamera. Jadi jangan tanya gue gitu. Gue nggak punya journey soal itu. Emang dari dulu nggak ada masalah soal ini. Nah situ baru iya sih, nggak sih. Perjalanan masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang orang dari awal lingkungannya udah kayak gitu, bukan ekstrovert juga sih, lebih ke emang anak tongkrongan aja, jadi udah kebiasa. Kalau menurutku lebih ke privilege sih, privilege. Jadi privilege kan bukan cuma tentang orang tua yang gimana, tapi juga tentang lingkungan. Jadi mungkin kalau Bang Ogut itu kayak lingkungannya itu pas banget buat bisa public speaking tanpa menyadarinya, tanpa merasa ini harus kerja keras, ini harus latihan, ini harus belajar. Jadi kayak secara otomatis gitu. Sementara kita nggak dapet lingkungan yang kayak gitu, itu bisa aku bilang ya privilege. Iya, sama pengalaman hidup juga sih. Kan ada orang yang pengalaman hidupnya dulu keras, pernah diapain, jadi karakternya tuh Ya, berubah, ada trauma segala macam kayak gitu kan pengaruh juga. iya. Kalau mau dibandingkan yang sudah pernah kehidupannya keras, ada trauma, ada nah yang keras-keras gitulah pokoknya. Kalau mau dibandingkan sama kita yang biasa-biasa saja ya, karena kita biasa-biasa saja, nggak ada apa-apa yang keras-keras, jadinya nggak ada tekanan buat harus bisa gitu. Jadi ya masih ada pilihan untuk tidak melakukan gitu, karena tidak keras. Kita masih punya pilihan, karena punya pilihan itu biasanya lebih memilih yang mudah, yang nyaman. Yang nyaman itu yang tidak melakukan. Nyaman tidak berkembang. Karena tidak melakukan tidak berkembang, karena tidak berkembang ya udah gini-gini aja. Tapi ada kalanya orang tuh muak sama hal dalam hidupnya, Ki. Iya. Kayak ya aku dulu juga gitu. Aku dulu kan nggak punya temen, nggak bisa bergaul lah. Orangnya individualis dan nggak asik aja gitu, gampang tersinggung. Terus lama-lama muak juga sama hidup gitu. Masa gini-gini aja sih? Kok hidupku nggak asik gitu? Lama-lama kan cari preferensi di luar apa yang ku yakini. Maksudnya main ke tempat yang lain, kayak merantau ke Surabaya, ketemu sama orang baru yang beda, ketemu orang baru yang beda lagi. Nah, ketika bertemu banyak orang itu, akhirnya kan pikiranku mulai terbuka dan lama-kelamaan aku mulai berubah. Sedikit demi sedikit aku berubah, aku nggak kayak dulu lagi. Aku sekarang kalau lihat diriku yang dulu juga, dulu ngapain sih gitu. Ya kehidupan itu proses lah. Pemikirannya juga nggak mungkin selalu sama gitu. Kalau misal pemikirannya selalu sama itu kan berarti nggak berkembang. Antara nggak berkembang atau mati gitu. Tiap ketemu orang baru, ketemu pengalaman baru, itu kan pasti muncul pemikiran baru, muncul ya ada perkembangan baru gitu. Jadinya pemikiran kita sekarang malam ini sama besok mungkin ada sesuatu yang berbeda udah karena nemu referensi baru. Iya. Dan meskipun aku ngerasa dulu tuh kayak gitu banget, kenapa dah aku dulu kayak gitu, cuman ya aku balik lagi, aku nggak bisa nilai masa laluku dengan pola pikirku yang sekarang, karena kan emang dulu beda gitu. Dulu nggak tahu. Iya, makanya dulu bisa kayak gitu juga gara-gara nggak tahu, terus sumbernya cuma nggak dari punya informasi yang kayak sekarang. Terus cara mikirnya juga masih beda. Dulu otaknya belum jadi lah ya. Bener, otaknya masih
Masih belum tumbuh. Masih belum tumbuh dengan sempurna. Soalnya dulu gampang banget tersinggung aku tuh. Contohnya kayak gimana tuh? Gampang banget tersinggung. Ya kalau disenggol soal hal-hal yang berbeda aja gitu, aku ngerasa apa ya, harus mendebat gitu. Misalnya kayak sesimpel kamu nggak suka Jepang, aku suka Jepang. Dulu tuh aku belain, aku debatin tuh orang gitu. Jepang itu gini loh. Kayak gitu. Apa ya, kalau aku menyebutnya sekarang tuh ya, dulu ternyata aku emang orang yang nggak asik aja. Oh. Terus Iya. ketika melihat ke masa lalu, meskipun apa ya, kesannya meskipun sekarang kayaknya nggak berkembang, kayaknya gini-gini aja, di sisi lain aku juga mikir kalau dibanding aku yang dulu, aku tuh udah berkembang banyak loh, harus disyukuri juga, bukan yang nggak berkembang banget gitu, yang sama terus kayak dulu, enggak. Ya tergantung kita ngebandingannya sama apa. Kalau sama kita yang dulu ya jelas-jelas berkembang. Ya. Tapi kalau ngebandingkannya sama orang-orang yang sudah sukses ya atau sama orang-orang yang rajin, jangan dong. Minimal sama orang yang rajin lah. Terlalu jauh, bentar. Iya. Terlalu jauh. Lebih baik kan lihat kita yang dulu kayak gimana, sekarang kayak gimana. Bahkan ya cuman jebakannya ya, kalau semisal kita cuman ngelihat diri sendiri yang dulu, sudah merasa oh sekarang sudah berkembang terus udah gitu. Ya, mungkin ada sisi itunya juga. Iya, aku kena jebakan itu kayaknya. Jangan terlalu sering membandingkan diri sama orang lain juga nggak baik. Iya, susah. Ini sebenarnya dua-duanya ada negatifnya, iya. Tapi dua-duanya juga ada positifnya. Harus mengendalikan itunya. Ibarat satu hal inilah, kayak misalkan aku ketika ngelihat diriku yang dulu nih, misalkan diriku yang sekarang ngelihat diriku yang dulu, kayaknya aku juga gak bakal temenan sama diriku sendiri. Ngerti gak maksudnya? Ya. Kalau misalkan dulu aku gak punya teman, terus aku lihat diriku yang dulu di posisiku yang sekarang, aku ngelihat diriku yang dulu juga kayaknya aku gak bakal temenan sama orang yang kayak gitu. Wajar aja. Sekarang udah ngerti kenapa dulu kayak gitu. Ya, sisi positifnya ngebandingin sama masa lalu sih, kita bisa jadi lebih bersyukur sih, tapi lebih ke gini, ketika kita udah terlalu sering bandingin sama orang lain, kita terlalu sering mengejar sesuatu yang belum kita punya, itu kan berat banget tuh, berat dan rasanya kita tuh nggak ada apa-apanya gitu, kita apaan dah, kita cuma gini doang. Tapi saat-saat seperti itu, terus kita melihat masa lalu kita yang dulunya gitu, sekarang berkembang jadi gini, itu ngerasanya oh ternyata aku nggak bodoh-bodoh amat, biasanya nggak sama-sama amat gitu, nggak gitu-gitu doang terus. Ada perkembangan kok, meskipun ya harus terus berkembang lagi. Itu sisi hiburan aja sih, ketika kita udah terlalu capek dengan membandingkan diri sama orang lain. Iya, kalau biasanya kan kita untuk berkembang itu harus membandingkan sama orang lain yang lebih bagus gitu. Pas udah muak sama bandingkan sama orang lain yang lebih bagus karena kita gak nyampe, jadinya ya lihat diri sendiri di masa lalu biar nggak terlalu stres gitu. Iya, menghibur diri sambil enggaknya berkembang. Menghibur diri sambil kita susun lagi buat kedepannya mau ngapain. Mengurangi stres. Kayak ini nih kata-kata yang sering muncul. Timeline kita beda sama timeline orang lain. Ada orang yang sukses di usia 19 tahun, ada yang orang sukses di usia 60 tahun, ada orang yang gini. Itu tuh sebenarnya kata-kata penyemangat buat kita yang terlalu ngebandingin sama orang lain, udah ngerasa
kita nggak berkembang sama sekali, kita loser, kita apa. Kata-kata itu tuh penghibur sebenarnya ketika kita udah terlalu capek dengan dunia ini. Iya. Iya. Itu ya biar di depan tuh masih ada loh goalnya. Kita masih belum sampai aja. Biar itu. Tapi entah. Paling nggak kita merasa terhibur dan kembali lah. Paling nggak ada tempat untuk berpijak gitu. Terus tadi kan kayak sisi menyenangkannya dari jadi konten kreator di Instagram. Sebenarnya lebih jauh dari itu sih. Terus bagian yang menyebalkan atau yang paling tidak disukai dari konten kreator di Instagram menurutmu? Yang paling tidak disukai sebagai konten kreator di Instagram apa ya? Kayak misalkan ada sesuatu yang menyebalkan aja gitu. Yang ada sejak Instagram udah mulai tinggi. Menyebalkan ketika orang ini sih terlalu memaksakan kehendaknya buat aku ikutin. Memaksakan Misalnya dia pengen aku bahas soal A, terus dia spam terus. Ada yang gitu? Kadang ada. Cuman aku nggak sampai baca banget juga. Jadi sekelebat baca, terus konten selanjutnya baca lagi. Kok ada orang ini lagi? Jadi apa ya? Bahas ini dong. Sementara ya pembahasannya mungkin belum pengen aku bahas aja gitu. Kesel dikit ada, cuman ya udah nggak segitunya banget, nggak sekesel itu juga. Namanya juga orang ngonten kan, pasti ada lah orang-orang yang request atau apapun. Cuman kalau spam gitu bikin kesel dikit, tapi nggak sekesel itu juga. Ngerti gak maksudku? Ya biasa-biasa aja lah. Sebenarnya kalau ada orang yang request buat ngebahas sesuatu ke kita gitu, dari sudut pandang yang pertama itu bisa kayak tadi kesel karena orang nyepam terus. Dari sudut pandang yang lain kita punya topik ya. Ya, kita punya topik. Ada kalau misalkan kehabisan ide, ini ada yang bisa dipakai gitu. Terus yang lainnya lagi, kita bisa lihat orang ini kenapa pengen kita ngebahas konten itu. Entah tujuannya itu biar karena dia nggak tahu tentang misalkan tentang perbedaan samurai sama katana gitu. Misalkan tentang itulah yang muncul di pikiranku itu, soalnya baru ku upload. Kenapa dia pengen kita ngebahas konten itu? Mungkin karena dia nggak nyari di internet, jadinya nggak tahu. Terus pengennya kita aja yang ngebahas, atau dia percaya ke kita. Dia punya ini kayak gimana ya? Jadi percaya banget kalau semisal kita yang ngebahas, pengen tahu pendapat kita kayak gimana tentang perbedaannya ini. Iya. Itu salah satu hal yang cukup menyenangkan kalau mikirnya di bagian situnya. Oh, dia percaya ke kita buat bahas ini gitu. Iya, semuanya pasti ada sisi baik sisi buruknya sih, tergantung kita mandangnya. Tergantung kita mandangnya. Makanya aku bilang juga nggak kesel-kesel banget. Ya biasa aja gitu. Kadang ada sedikit keselnya, tapi ya udah, namanya juga konten. Sama kayak sebenarnya ada muncul sedikit keselnya itu bukan gara-gara di spamnya sih, tapi lebih ke arah karena aku gak pengen bahas aja. Oh iya ya. Sama kayak ini sih, kayak kalau yang nge-DM minta terjemahin gitu. Ya. Keselnya itu bukan kesel karena dimintain nerjemahin. Iya, bukan karena dimintain nerjemahin, tapi ya karena emang lagi gak pengen mikir. Karena emang lagi gak pengen mikir aja. Jadinya gak mau. Ya pakai Google Translate aja gitu loh, kan ada tuh. Iya. Kalau udah pakai Google Translate, ya itu emang lagi gak pengen aja gitu.
meskipun akunya tentang Jepang ya nggak 24 jam juga aku ngebahas, aku mau berkecimpung di dunia Iya, Jepang juga gitu. kan ketika ada orang minta nerjemahin, ya paling pendapat utamanya ya kayak nerjemahin nggak usah tanya ke orang juga sih, pakai Google Translate aja gitu. Iya, kalau Kecuali terjemahin kan kalau gitu aja cukup sebenarnya. heeh. Kecuali kalau butuh penjelasan gitu, udah dicari di Google Nah, gak nemu. Nah itu baru aku mau ngejelasin beda cerita sebenarnya. kan. Mm-mm. Kadang-kadang orang tuh minta nerjemahin tuh kata-kata yang apa ya? Yang di Google Translate aja bisa gitu, udah pasti bener gitu. Meskipun Google Translate sering salah, tapi itu pasti bener gitu. Iya. Nah itu agak malas juga sebenarnya. Nah, eh Tapi sebenarnya bal- mungkin itu karena dia nggak tahu caranya nerjemahin pakai Google Translate, atau udah gak mungkin. percaya sama Google Translate. Ya, nggak tahu juga. Tapi ya mungkin karena kitanya udah emang lagi gak mau aja gitu. Iya, Faktor intinya itunya. sebenarnya dari nggak enaknya yang tadi banyak hal kan, diminta nerjemahin atau apapun. Intinya sebenarnya sedikit muncul keselnya tuh bukan gara-gara di requestin, bukan gara-gara eh, di spam, tapi gara-gara emang nggak pengen bahas itu aja. Iya. Kalau Entah di misalkan waktu nih, yang salah. iya, kalau misalkan ada orang yang spam pengen pembahasan A dan aku emang pengen bahas itu, aku juga gak kesel dong. Iya, malah dibikin. Malah dibikin ya. Ya sebenarnya intinya gara-gara Momennya agak pas aja. memaksakan keinginan dia, sedangkan keinginanku nggak pengen, itu aja sih. Mm-mm. Lagi gak pas. Kalau pas Mm-mm. pasti dibikin juga. Kalau aja waktunya bertepatan sama aku pengen bikin itu, ya pasti tetap dibikin. Mm-mm. Request ya request aja, tapi ya Request aja. jangan berharap 100% dibikin aja Nah, gitu. benar-benar. Karena ya biar ini, kita sebagai content creator tuh ya manusia juga ya. Kita pengen bahas sesuatu yang pengen kita bahas. Gak selamanya setiap hari kita mikirin audiens gitu loh. Ada kalanya ada hal yang pengen kita bahas aja, biar orang-orang tahu pendapat kita tentang ini gitu. Bukan tiap hari yang ngikutin konten yang lagi rame. Jadi ada sisi dimana kita pengen ngeluarin apa yang pengen kita bahas aja, bukan berdasarkan audiens. Soalnya ya kita konten kan udah cukup lama ya. Ya, Udah berbulan-bulan lah. Mungkin belum udah sampai setahun. Kalau aku mungkin belum. Aku mulainya Juli. Ya sama sih kira-kira. Ya pokoknya mungkin belum setahun, tapi ini prosesnya udah panjang gitu loh. Kita udah melalui banyak hal, mulai dari naik banget, mulai dari turun banget, sampai ke tahap kita udah biasa aja. Emang Mau follower. turunnya itu kayak gimana? Hah? Emang turun itu kayak gimana? Definisi turun itu kayak gimana? Maksudnya gini, ketika pernah ada konten yang bagus banget, terus konsisten bagus, terus ada konten di tengah-tengah nih yang nggak naik gitu loh. Oh, standarnya udah naik ya, standarnya naik. Ya, gara-gara standarnya udah naik. Nah, kita kan udah ngalamin pernah yang dulunya dikit, terus naik, terus turun, terus naik, sampai kalau aku secara pribadi tuh sekarang udah ngerasa ya udah gitu loh. Ketika naik bagus, kalau nggak naik nggak apa-apa. Makanya karena udah sampai ke sana dan nggak terlalu berharap pertumbuhan yang gede-gede banget juga, ya bikin kontennya yang aku bisa nikmatin dan audiens bisa nikmatin gitu. Bukan semata-mata buat audiens doang, tapi juga buat diriku sendiri biar puas aja gitu menyampaikan sesuatu yang pengen aku sampaikan gitu sih. Kalau dulu awal-awal mungkin ngejar, ayo naik segini. Lama-lama capek juga. Lama-lama pertumbuhan tuh udah menjadi hal yang biasa. Naik turun tuh udah bukan hal yang mempengaruhi mood. Sebenarnya definisi bikin konten untuk audiens itu yang kayak gimana ya? Misalnya nih, banyak orang
yang penasaran tentang topik A yang lagi rame dibahas. Itu kan ngikutin audiens banget. Terus Oh iya. request-requestan audiens. Itu kan ngikutin audiens. Nah, maksudku ada kalanya ketika kita juga pengen menyampaikan sesuatu topik yang mungkin audiens nggak relate, cuman pengen kita sampaikan aja gitu. Atau menyampaikan sesuatu yang pengen kita sampaikan dan audiens juga relate. Bukan yang cuma muasin pembaca doang, tapi kitanya juga ngerasa seneng. Berarti definisi konten yang untuk audiens itu kayak misalkan yang lagi ngetren anjay terus kita bikin anjay gitu ya. Ya, kayak gitu. Tapi kalau buat aku sebenarnya kalau yang anjay ya, itu kebetulan aku emang kepikiran aja gitu. Emang aku lagi pengen, tapi kebetulan lagi ngetren. Ya nggak Kebetulan apa-apa itu, dong. iya, jadinya bukan ke untuk audiens. Kalau ya misalnya yang kayak untuk audiens itu misalkan udah ada ngetren sesuatu kayak ngetrennya Omnibus Law gitu. Aku mencoba mikir ini yang sesuai sama Omnibus Law apa gitu. Ya, makanya Mungkin yang kayak gitu ya, yang ya, yang untuk audiens. kemaksud tuh kayak gitu. Dan apa ya? Mungkin kalau teman-teman di komunitasku di Instagram Hack tuh ada yang bikin jadwal misalkan Senin sampai Jumat bahas hal-hal yang emang di topiknya bahasa Jepang, misalnya bahas bahasa Jepang apa terus request audiens tuh di situ semuanya di Senin sampai Jumat. Tapi ketika Sabtu sampai Minggu postingan bebas, ada yang upload foto biasa, ada yang pengen share sesuatu biasa gitu. Karena ada kalanya juga kita capek loh konten. Meskipun sebenarnya melakukan hal yang simpel, cuman ngerasa gitu. Demi kesehatan mental kita harus memikirkan diri kita sendiri juga. Iya, sebenarnya lama-kelamaan kalau dulu kan emang karena mungkin ngejarnya angka ya. Maksudnya ngejar pengen followersnya tinggi, pengen likes-nya tinggi, pengen save-nya tinggi gitu. Jadinya bikin kontennya itu kayak ada semangatnya gitu. Sekarang bikin konten itu kalau aku bukan lagi tentang harus ngebahas ini, tapi biar besok ada konten ini gimana gitu. Udah Biar jadi besok masih belum rutinitas terputus aja kan. Ya itu, jadi fokusnya itu ke gimana biar rutin aja, bukan ke harus ngebahas apa. Aku kalau lagi semangat nyetok konten, kayak kemarin tuh tanggal 27 ya, 27 Maret itu aku udah punya konten sampai tanggal 10 April. Jadi sampai besok. Iya, sekarang tuh sebenarnya sampai besok. Jadi kegiatan keseharian udah nggak terlalu mikirin konten, bisa aku manfaatin buat belajar yang lain. Lebih tenang. Hidupnya jadi lebih tenang. Ya, dan udah dijadwal, jadi paling ketika kontennya diupload, aku balas-balasin komen di awal-awal, share di story. Setelah itu ya balik yang ngerjain sesuatu yang pengen aku kerjain. Misal lagi belajar sesuatu ya belajar, pengen ngerjain sesuatu ya bikin gitu. Nggak diuber soal target aja gitu. Kalau punya stok ya. Karena bikin konten Instagram ya kalau udah ada bahannya ya nggak lama kan. Bikin. Ya kalau sudah ada bahannya. Nah yang susah kalau belum ada bahannya. Ya itu. Ini aku juga mikir besok ada tanggal 11 ada, 12 masih kosong. Kayak bahas apa ya? Paling aku lihat komen. Lihat orang-orang request tadi. Ya cari apa yang perlu dibahas. Terus susahnya jadi konten kreator di Instagram.
Mungkin kalau yang susah itu yang pas di awal-awal kita mulai itu ya. Iya, susahnya Sebenarnya di bukan, awal. oh iya, susahnya mau konsistennya itu. Kan belum terbiasa gitu dari Bener. kehidupan sebelumnya yang tidak berhubungan dengan konsisten bikin konten, terus diupload, terus balesin komen kayak gitu. Terus tiba-tiba masuk ke harus konsisten bikin tiap hari gitu. Mm-mm. Susahnya kayaknya di pembiasaannya aja. Nah, cuman jadi ketika mulai sesuatu juga nggak terlalu susah jadinya. Misalnya bikin YouTube tadi, mau misalkan targetnya konsisten 1 hari 1 video, kayaknya juga karena udah terbiasa ngonten bakal bisa aja kalau dipaksain. Ini kalau mungkin karena kita atau aku mikirnya karena menurut mindset yang sekarang ya. Kalau menurut mindset yang dulu sebelum kayak sekarang, sebelum otaknya udah lumayan puzzle-nya dapat gitu. Dulu puzzle-nya hilang semua di otak. Dulu mungkin bilang susah karena emang ngejar followers. Jadinya mikirnya itu mau sampai followers 10.000 itu kok susah ya, padahal ya emang belum waktunya aja, emang perlu Benar. proses gitu. Benar. Padahal sebenarnya kalau sekarang kan mikirnya susahnya itu di konsistennya, karena sekarang tujuannya bukan ke followers lagi, tapi mungkin ke konsisten. Mungkin kalau sekarang mikirnya ke pingin 100.000 followers, itu kita bisa bilang susah juga kok gak sampai-sampai ya. Gitu kan. Tapi sekarang ya udah gitu, meskipun gak sampai 100.000 ya gak masalah, soalnya gak dapat duit juga mau sampai 100.000. Ya kalau sekarang mikirnya udah ke yang penting konsisten. Ketika konsisten pasti ada titik naiknya sih. Dan emang kenyataan di lapangan kayak gitu. Kenyataan di lapangan maksudnya kita memulai sesuatu apapun, ketika nggak konsisten ya pasti nggak sampai. Tapi ketika konsisten seburuk apapun, sedikit apapun perkembangannya, mungkin suatu saat ketika udah nemu momen juga pasti akan naik juga. Ngomong-ngomong, aku kan sudah beberapa kali ngomong sendiri gitu kan. Iya. Kok sering ada kata ketika ya? Kayaknya kamu juga. Ketika. Kayaknya itu buat pengandaian, buat kata-kata motivasi, buat apa ya? Iya kayaknya kata pengandaian itu. Mungkin lebih ke kebiasaan ngomong aja sih. Kalau menurutku kayaknya karena kita ini sering nonton kayak content creator lain yang memotivasi gitu. Terus kita ambil quotes dari dia. Nah itu baru kita pakai kata ketika kita. Ya aku baru sadar kok sering muncul kata ketika ya. Kalau menurutku sih gara-gara sejak tadi malam sih. Gara-gara kebiasaan aja, maksudnya kebiasaan kita ngomong. Ya gitu, sekarang sudah biasa. Kalau dulu aku gak pernah ngomong ketika. Gak pernah pakai pengandaian gitu. Mungkin karena gak pernah nonton motivasi gitu juga. Kayaknya nyambungnya ke situ sih menurutku. Terus aku pas kapan ya? Pas pertama kali nyoba rekaman sendiri, itu malah muncul banyak kayak gini. Nah, gitu. Oh, sampai sekarang iya, aku juga sering. Kita kan gini. Nah, kita udah bahas tadi tentang ini. Sekarang mari kita bahas hal yang lain. Nah, gitu. Muncul lagi. Iya, gitu. aku juga. Ya, kayaknya menurutku emang apa ya? Satu mungkin belum terbiasa ngomong kayak gitu. Soalnya kalau kita ngomong pakai. Kalau kita ngomong sama orang lain kan kita nggak pakai nah itu kan. Nah kan nggak sering muncul. Tapi kenapa ketika kita rekaman sendiri, nah itu sering muncul. Berarti kan kebiasaan yang muncul sendiri tanpa kita sadari gitu. Berarti bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan kan udah biasa gitu dari sebelumnya. Terus ini kan tiba-tiba muncul gitu. Gak tau lah, aneh. Tapi lama-lama kan juga diimprove. Iya, sekarang kan kita sadar mungkin besok-besok dihilangkan ini kata nah.
Kayaknya kata nah ini muncul karena ini kita mikirnya tuh di otak yang mau kita omongin itu sudah terstruktur. Nah, selanjutnya nah gitu. Iya. Kayaknya ya. Terus mungkin ada Bedanya ketika ngomong sama orang, kita kan nggak mikir sejauh itu. iya. Ngomong ya ngomong aja. Nggak mungkin tiba-tiba, nah aku mau bahas nih, kan nggak gitu. Iya, gak ada kayak gitu. Kalau ngomong Kalau sama orang kan nggak ngomong gitu. sendiri kan ada itunya. Nah, maksudnya Nah, itu. nah. Oh, kadang ada sih. Nah, tapi gak sesering Ada, itu. cuman Gak sering. nggak sesering itu. Kayak dibilang Pas kebiasaan mau juga bukan menekankan kebiasaan. sesuatu biasanya. Cuman pas rekaman sendiri pengen ditekankan semua. Nah, iya ya. Makanya tadi ngomong soal konsisten itu, salah satunya juga paling minimal aku pengen bisa lancar ngomong depan kamera meskipun sendiri, terus menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu. Jadi ngomongnya lebih natural aja. Yes, Karena yes. menurutku juga itu apa ya, jam terbang juga. Ketika kamu sering ngelakuin kayak gitu, pasti lama-lama akan improve. Dan kalau nggak dilakuin, ya tetap gitu-gitu aja. Ketika aku ngerasa rekaman di YouTube itu membosankan atau nambah-nambahin beban atau apapun, ya ada dua pilihan di sana. Pilihan satu, aku tetap lakuin demi perkembanganku ke depannya. Kedua, nggak aku lakuin karena nambah-nambahin kerjaan aja gitu. Tapi kan karena aku pengen berkembang, ya yang aku lakuin ya tetap lakuin aja sampai aku ngerasa hal itu menjadi hal yang biasa. Ya. Aku ingat sesuatu, kayaknya kita pakai sehari-hari itu nggak pakai kata ketika sama nah itu. Tapi kita pakai kata-kata itu karena kita sadar kalau ini bakal ditonton orang banyak, meskipun ya belum tentu banyak juga yang nonton, tapi kita sadar kita ngomong untuk banyak orang gitu, jadinya pakai kata-kata yang lebih formal. Mungkin juga. Kayaknya itu ngaruh ya, banyak sih faktor-faktornya kayak gitu. Mungkin juga. Kalau ngomong nggak direkam terus ngomong sendiri, kayaknya ya lebih bebas aja sih. Iya. Lebih jadi diri sendiri. Terus apa sih tujuanmu dari awal buat bikin akun atau bikin akun personal branding tentang Jepang ini? Tujuannya dari awal itu biar apa sih? Kalau tujuan utama sebenarnya, kalau dibilang ada dua sih. Satu, aku pengen dikenal sebagai orang yang ada di bidang bahasa Jepang. Karena sebelum aku bikin Instagram ini, aku juga bikin blog yang di situ bahas bahasa Jepang juga. Dan aku Blognya dari kapan? Aku bikin blog tuh udah dari awal belajar, 2017 berarti. Oh, terus lanjut. Niatnya kan sekalian sharing, sekalian nyatet apa yang udah aku pelajari. Terus waktu 2020 itu lagi bosen-bosennya ngeblog gini-gini terus gitu. Akhirnya bikin Instagram. Tapi sebenarnya aku juga pengen akunku juga menghasilkan gitu. Bukan cuma akun personal branding dikenal sebagai orang di bidang bahasa Jepang, tapi ya aku pengen menghasilkan juga dari akun ini. Makanya ya bisa sampai ke titik ini juga mungkin salah satunya itu. Kamu bangun Instagramnya dulu, terus bangun Instagram udah bikin, terus karena merasa kurang cepat untuk berkembang baru ikut e-course tentang cara ngebangun Instagram, atau Instagramnya masih Instagram pribadi biasa, foto selfie, terus baru ikut
e-course, terus baru tahu caranya ngembangin Instagram, baru mulai konsisten. Baru konsisten atau baru pertama kali ngupload tentang konten Jepang gitu. Jadi Instagramnya dulu atau ikut e-course-nya dulu? Instagramnya dulu. Aku Instagram tuh dulunya akun personal yang isinya foto-fotoku nggak jelas, video-video. Dan waktu itu Juli 2020, Juni atau sebelumnya lah, pokoknya sebelum Juli banget tuh aku tertarik soal bikin konten di Instagram, gara-gara banyak yang naik aja gitu waktu itu. Terus aku lihat-lihat, kayaknya asik bikin konten dari PowerPoint, nulis hiragana, terus sama bikin konten kayak rekomendasi anime, cuplikan anime. Nah waktu itu respon dari audiens tuh cukup bagus. Maksudnya meskipun followerku nggak banyak, followerku teman-temanku doang, tapi ternyata bisa menjangkau banyak orang yang di luar followerku, dan followerku nambah juga ketika aku bikin konten iseng itu. Cuman lama-lama kerasa dong, kok gini. Akhirnya Kok gininya apa itu? kok gini tuh maksudnya ya ada sih respon baik, cuman ya gitu doang gitu loh, dikit, dan ya setiap hari cuman gitu doang. Oh, berarti emang tujuannya itu pengen Ya gede pengen lah. lebih, Iya. pengen lebih. Terus Tujuannya bukan pengen konsistennya. Itu iya, pemikiran dulu kan, dan pemikiran dulu. justru pengen lebih itu nggak kecapai, akhirnya nggak konsisten Ki. Di awal-awal Oh. itu juga, Oh iya ya. Iya benar-benar. di awal-awal itu aku juga sempat berhenti bikin konten, terus berhenti, terus bikin konten lagi setelah ikut e-course. Jadi aku bikin konten dulu, rasain, terus berhenti, ikut online course, barulah konsisten. Iya, permasalahan yang dulu pas awal bikin sama yang sekarang itu beda juga ya. Jadi kalau dulu pengennya cepat naik, tapi karena tidak mungkin yang bisa secepat itu. Iya. Ya mungkin kalau promosinya orang yang punya e-course secara membangun Instagram, dia bilangnya ya 1 bulan bisa 100.000. Ya kan promosinya, bukan yang aslinya. Terus berharapnya kayak gitu juga, dan karena tidak mencapai seperti itu jadinya frustasi, malah berhenti. Tapi kalau sekarang karena sudah naik juga, stresnya itu bukan stres sih, tantangannya itu kayak gimana caranya biar ini konten nggak terputus gitu. Gimana ini konten biar jalan terus. Iya, nggak konsistennya dulu itu gara-gara ekspektasi yang nggak sesuai. Ya, Ekspektasinya terlalu tinggi. Tujuannya bukan cari ilmu, bukan kayak apa, tapi pengen followersku banyak dibandingkan yang lainnya. Sama kayak melakukan banyak hal yang lain sih. Pengen bikin blog, pengen bikin apapun. Pas ekspektasinya kegedean, terus realitanya jauh, di situ ada bibit-bibit nyerah. Iya. Karena ya nggak sesuai aja sama ekspektasi sebelumnya. Dan ekspektasi itu biasanya dibangun oleh pemilik online course. Itu dia. Terus kita beli online course-nya. Terus tidak sesuai maksudnya kalau online course-nya itu biasanya bagus ya. Cuman yang kita lakukan itu biasanya tidak sesuai ekspektasi, hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi yang mereka promosikan. Ya, terlalu melihat mimpinya sih. Iya. Tapi ya karena ekspektasinya tinggi, jadi tindakan kita ya lumayan agak naik juga. Kalau kita ngelihat ke belakang juga, oh ini dibandingkan yang dulu bagus juga sih. Ya itu tergantung kita membandingkannya sama yang mana. Kalau Lagi ke yang awal. Kalau dibilang soal konsisten itu
penting banget. Cuman menurutku aku bisa sampai ke titik ini juga gara-gara bahas tentang bahasa Jepang dan Jepangan sih. Kalau aku bahas yang lain mungkin juga bakal berhenti di tengah jalan. Bukan sesuatu yang pengen aku bahas gitu. Ngerti gak? Iya. Kalau aja nih aku bahas hal yang lain, bukan bahasa Jepang atau Jepangan. Misalkan aku bahas anime dah. Sesimpel kayak aku bahas anime gitu. Anime aku suka anime, cuman nggak yang aku bahas tiap hari juga gitu. Aku nggak terlalu jago bahas anime, dan aku juga nggak pengen juga bahas anime tiap hari. Maka dari itu, kalau ada yang pengen konten, saran pertamaku adalah dari hal yang pengen kamu bahas, karena itu yang bikin kamu bisa konsisten. Soalnya di awal tuh berat. Kalau di awal berat dan nggak kuat, ya pasti akan berhenti. Tapi ketika ada yang berat, tapi itu hal yang kamu senengi, pasti tetap beda dong feel-nya. Daripada hal yang nggak pengen dibahas. Kalau kita lihat ya, akun-akun yang ngebahas anime itu kayak likes-nya, followers-nya, terus share-nya. Kalau share-nya nggak tahu sih. Ya like-nya dari followers-nya itu jauh di atas kita lah. Iya. Cuman bedanya dia emang pengen bahas anime. Iya. Aku nggak pengen, maksa aja bahas anime tiap hari. Makanya nggak pengen gitu. Iya. Aku ngebahas anime cuman yang aku tahu doang. Ya sama. Ya itu. Ada yang nggak tahu ya, ya gak mau. Sebenarnya preferensi animeku cukup banyak. Referensi animeku sebenarnya cukup banyak. Karena nonton anime juga udah dari dulu kan. Mungkin udah ratusan judul juga aku tonton. Cuman kalau bahas anime secara mendalam aku nggak bisa gitu. Nggak bisa bahas misteri Titan apa gitu, nggak bisa. Aku tuh nonton anime tonton doang gitu, nggak analisa sampai ke dalam anime sedetail itu. Aku nonton anime cuma buat tontonan, dan ketika nggak bahas anime itu juga nggak bakal bahas juga. Misalnya gini nih, misalnya aku nonton Re:Zero season 1. Aku nonton sampai selesai. Terus udah, aku nggak mikir apa-apa. Nggak mikir ada misterinya, nggak mikir apa-apa, nggak mikir ada lanjutannya. Pokoknya nonton, nikmati, udah. Kalau aku lebih penasaran cerita selanjutnya kayak gimana sih. Ada temanku yang, wah itu belum selesai, ada ininya belum ini belum terpecahkan, ini belum gini. Aku nggak gitu. Aku nonton, nikmati, udah. Makanya aku nggak bisa bikin konten anime, karena konten anime itu kan dalam, bahas misalnya 7 kekuatan Rimuru yang belum kamu ketahui. Aku sebenarnya nggak tahu. Aku nonton Tensura, aku nonton Slime. Cuman aku menikmati ceritanya. Aku nggak terlalu kenal Rimuru juga. Nggak sepenting itu buatku gitu. Nggak sepenting itu sehingga aku pengen bahas dan sharing soal itu, karena aku cuma nonton itu tadi. Ketika udah nonton anime nih, anime lama nih, misalkan aku nonton anime yang udah 2 tahun atau 3 tahun lalu aku tonton, meskipun dulu berkesan banget, sekarang juga lupa. Iya, ya kesannya itu ada pas baru banget nonton sih. Sekarang lupa. Tapi ada temenku yang nonton anime tuh inget semua scene, inget judul, inget tokohnya, inget kejadian-kejadian di anime tersebut. Kalau aku nggak bisa. Bahkan aku sama kejadian-kejadian di hidupku sendiri aja sering lupa gitu. Iya. Apalagi kejadian-kejadian di anime. Ya pasti sering lupa banget.
Makanya aku nggak begitu pede buat bahas anime tiap hari. Mungkin kalau ada sesuatu yang ada satu hal yang berkesan dalam anime itu mungkin bisa disambung-sambungin buat dibahas gitu. Bisa, tapi nggak segitunya. Iya, ya nggak sampai tiap hari juga, paling Iya. ya sebulan sekali. Itu aja nggak rutin, paling sebulan sekali, besoknya nggak ada. Bulan depannya lagi baru ada, karena kebetulan kepikiran gitu. Kepikirannya nggak dibikin gitu. Tapi kalau bahas bahasa Jepang tuh kan banyak hal sebenarnya yang pengen aku ulik. Jadi Kalian sambil aku belajar juga ulik, kan. ya sambil aku ulik, aku bikin konten juga. Sebenarnya kan kita bikin konten itu bukan apa yang cuman ada di pikiran kita, tapi kan ditambah dengan referensi-referensi biar ilmu kita makin dalam gitu. Iya benar. Jadi kalau ada misalkan ada yang tanya atau menganggap kalau kita bikin konten, misalkan ada satu konten bahas tentang Ohio itu, seolah-olah aku emang ahlinya di situ. Ya enggak, aku itu nyari terus kesimpulan yang ku dapat seperti itu. Iya sama. Belajar terus ku share yang ku pelajarin gitu. Sebenarnya kan kayak Sama. gitu. Kayak yang kemarin aku bahas kasta sosial masyarakat Jepang di zaman Edo. Sebenarnya aku nggak tahu. Itu hal yang lagi aku senengin akhir-akhir itu. Ketika aku bikin post itu, aku lagi seneng-senengnya nonton sejarah, nonton restorasi Meiji, nonton zaman Edo, kesukunan Tokugawa. Akhirnya aku menemukan satu hal itu, pengen aku bahas ya aku cari. Bukan ibu sejarah. bukan sesuatu yang ahli di situ juga. Makanya aku sertakan sumber di postku. Karena aku bukan ahli di situ, tapi aku mengutip di website lain. Iya ya. Kamu nyebutin sumber di post itu karena pernah baca di komen yang nyuruh nyantumin sumber atau emang pengen? Emang pengen aja. Soalnya di punyaku itu pernah ada komen kayak cantumin sumber dong biar lebih akurat. Ada komen kayak gitu. Aku nyantumin sumber ketika sesuatu yang aku bahas itu nggak bisa aku pertanggungjawabin sendiri. Tergantung ya, mempertanggungjawabkan itu seperti apa. Mempertanggungjawabkan itu mungkin kalau yang disebutin itu tidak sesuai dengan sumber gitu. Tapi kalau sesuai dengan sumber, kan ya apa yang dipertanggungjawabkan kan sudah tidak salah. Iya juga sih. Makanya aku tidak mencantumkan sumber. Satu karena males. Aku mencantumkan sumber gara-gara ini. Satu, ya aku emang lagi belajar dan dapatnya dari situ. Kedua, misalnya ada orang yang tanya sumber udah jelas, jadi menetralisir orang-orang yang kayak gitu. Terus sama lepas tangan aja sih. Iya, gampang mulu sih. Jadi kalau misalnya ada yang tanya ini sumbernya gitu. Ketika ada orang yang mempertanyakan, iya sih. Gini. Ya orang gini kok. Aku baca gini, langsung bener, aja ke sana. Gitu. Lalu kan lebih kayak pendapatku sendiri gitu. Ya aku. Padahal ya berdasarkan sumber, cuman nggak aku sebutin aja. Aku nggak. Sebenarnya aku juga berdasarkan sumber dan redaksinya dari aku sendiri. Maksudnya teksnya dari aku sendiri. Ya pastinya gitu sih. Jadi kalau kita ngebaca sesuatu kan kita baca lewat mata, terus kan masuk otak kita. Itu pas masuk otak kita itu udah tercampur sama pendapat kita sendiri tuh udah. Jadi ketika kita lemparkan lagi ke orang, pasti udah campur sama pendapat sendiri. Iya, cuman males aja ketika ada yang mendebat gitu. Yang mendebat, terus ada yang ini sumbernya gitu. Atau apapun. Ya itu lebih simpel sih. Aku belum gak kepikiran ke situ. Aku mencantumin sumber udah kelar. Misalkan aku bahas soal harakiri seppuku, ya aku sebenarnya tahu
seppuku itu gini 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 gini. Cuman ketika aku mencantumkan sumber Wikipedia, aku udah ya udah sih gitu. Ini menurut Wikipedia. Kalau ada yang misalnya nggak setuju, ya udah nggak setuju sama Wikipedia. Iya. Gimana aku? Kalau istilah-istilah itu kalau istilah-istilah. Tapi kalau sesuatu yang emang udah aku senengin dan dari dulu aku tahu, aku lupa sumbernya juga dari mana, ya nggak aku cantumi. Isinya cuma pendapat pribadi, opini. Tapi kalau misalkan kayak tadi nih postinganku tentang ngomong tidak lebih natural, kenapa aku cantumin sumber? Meskipun sebenarnya aku tahu emang itu ada sumbernya juga. Itu kan ngomong iye itu secara kehidupan sehari-hari kan nggak natural. Aku sebenarnya tahu karena aku sering nonton kan. Referensiku tentang Jepang banyak, entah drama, anime dan sebagainya. Tapi ketika aku nggak menyebutkan sumber, nanti kesannya aku lebih emang lu tahu dari mana? Emang lu pernah ke Jepang kayak gitu loh. Tapi pas aku mengutip pendapat orang Jepang yang ada videonya, ada sumbernya jelas kalau pengen cek di sana, aku udah nggak perlu lagi mendebat hal-hal yang kayak tadi. Misalkan kamu pernah berangkat ke Jepang, orang Jepang emang kayak gitu, apa buktinya kayak gitu-gitu, aku udah menetralisir semua dengan ini yang ngomong orang Jepang dan dia bilang dia nggak pernah ngomong iye, ya udah. Kalau gak setuju ya. Tapi emang ada yang kayak gitu, yang emang beneran kayak gitu. Mungkin ada beneran atau enggak, aku juga nggak tahu ya. Tapi itu mengasumsikan bakal ada. Iya, gitu. Aku mengasumsikan diriku ketika ada komen seperti itu. Misalnya ada yang komen, tahu dari mana lu? Emang lu pernah ke Jepang? Kan aku juga mikir, oh ya aku belum pernah ke Jepang. Ya aku cari sumber yang emang orang Jepang gitu, ya udah. Sebenarnya itu hampir sama kayak guru fisika yang mengajarkan cara menghitung bola yang jatuh dari ketinggian 500 meter gitu. Kan guru itu juga emang kamu pernah ngitung emang kamu pernah ngitung ke gurunya, emang sensei pernah ngitung bola yang jatuh dari ketinggian 500 meter? Ya enggak juga kan belajarnya juga di teorinya aja. Ya kita kan hampir mirip-mirip kayak gitu sebenarnya. Iya, cuman aku nggak mau aja. Iya. Kalau ngasih sumber ya lebih aman sih. Iya, kalau ngasih sumber aku bisa lebih tenang aja bikin konten udah. Ya. Terus kayak mengutip sesuatu dari website lain, ya prinsipnya sama juga. Mempermudah pekerjaanku aja. Bukan karena apapun ya, tapi biar lebih gampang. Dan hal kedua adalah aku menaruh sedikit respect kepada orang yang bikin meskipun dikit ya. Aku terbantu dan aku nggak bisa ngasih banyak, aku kasih sumber aja gitu. Ya, jadi di postku aku taruh sumber ya gara-gara itu, dan ya nggak pengen ribet aja. Oke, gitu aja ya. Ini judulnya apa ya yang bagus ya? Bebas lah, ngobrol apaan kek. Menariknya jadi konten kreator di Instagram. Aku juga gak yakin ada orang. Mungkin ada ya yang nonton sampai akhir, mungkin. Cuman ya, kalau nonton sampai akhir, kalau dengerin sampai akhir, apa ya? Kalau di Spotify gak bisa komen. DM Belajar Wibu, kabarin aku. Supportmu sangat kuterima. Jadi kemarin itu sebenarnya di Japan kelas nih, di kelas belajarku, ada satu anak yang tiba-tiba bilang, Kak, ininya
apa ya namanya, podcastnya itu bagus, menarik. Enggak sih, enggak langsung gitu. Pertamanya tanya dulu, kakak pernah, manggilnya emang kakak, ya gitulah, anggap aja manggilnya kakak. Kakak pernah belajar bahasa Korea gitu? Oh iya. Tahu dari mana? Oh di podcastnya. Oh kamu nonton sampai habis gitu? Oh iya ternyata emang nonton sampai habis. Terus katanya semangat. Ya gitu-gitu. Jadi kalau pas aku nerima respon itu, aku jadi makin semangat. Lebih semangat daripada aku tidak menerima respon sama sekali gitu. Ya kebetulan positif juga sih. Jadinya ya kalau ada yang nonton sampai habis, kasih tahu aku biar aku makin semangat bikin konten-konten yang semoga bermanfaat juga. Nggak bisa Ya, langsung bilang bermanfaat, semoga bermanfaat. obrolan kita kali ini sebenarnya kan Pasti ada yang bisa diambil sih sebenarnya dari ada, apapun. Cuma tapi ya tergantung. nggak semuanya bagus lah. Iya. Ada isinya keluh kesah kita sebagai content creator. Iya, jadi kalau mau jadi konten kreator ya kira-kira kayak gini gambarannya. Tapi paling nggak kalian memahami lah. Sebenarnya ini nggak semuanya sih. Ada beberapa hal yang nggak bisa diomongin juga, kayak tadi Hasan macet pas ngomong itu karena tidak bisa diomongkan. Kalau Ya, tidak namanya- direkam bisa sebenarnya. Namanya juga kita kan menjaga menjaga biar kita nggak ada masalah aja. Iya. Kalau ada masalah kan ya ntar ribet lagi, banyak Iya, hal iya. yang harus diurusin, dan yang kita omongin ini kan ya menunjukkan bahwa konten kreator juga manusia. Iya. Kita ada rasa yang sama kayak orang-orang lain gitu. Heeh. Ya meskipun masih ada yang ditutup-tutupi tentu saja. Ya banyak hal yang nggak bisa diomongkan di publik juga lah. Benar. Heeh. Kalau Padahal pengen kupancing ke bagian situ tadi, tapi emang nggak bisa. enggak nanti malah bumerang buat diri kita sendiri gitu sih. Nah, Daripada jadi kalau- daripada kita menyusahkan diri sendiri, mending ya udah sih bahas yang aman-aman aja. Ya semoga ada yang bermanfaat. Soalnya kalau bahas yang bahaya itu biasanya lebih menarik, tapi bahaya. Menarik mungkin, tapi saya masih ingin tidur dengan nyenyak ya. saya masih ingin tidur dengan nyenyak, dan kayaknya hidup biasa-biasa saja juga lebih enak ya. Ya, jadi kalau ada yang dengerin sampai habis, coba kabarin aku biar aku bisa bikin bikin karya-karya lainnya. Kan ini bisa dibilang karya juga ya. Iya, boleh. Sebenarnya karya kan gak harus lagu, gak harus gambar, gak harus Ntar kalau ada yang ngabarin, kabarin aku juga. Siapa Iya, tahu. iya. Soalnya kalau DM aku mungkin nggak kebaca. Kalau aku mesti kebaca sih, tapi tergantung, soalnya temanku juga kadang buka, kadang bantu balesin. Jadi kalau semisal bukan aku yang ngebuka, mungkin gak kebaca. Tapi kalau nge-WA pasti aku baca. Kalau WA ya jelas dong. Cuman kan nggak semua orang punya akses ke WA. Iya, Dan gitu. kalau DM, kalau aku emang jarang buka sih. Buka kalau gabut aja. Sama, aku tadi ngebales DM pas sudah malam, tapi kulihat, oh dia ternyata chatnya dari pagi. Kalau gabut buka DM, bales-balesin. Kalau enggak, ya aku nggak buka karena yang nggak pengen aja. Hari-hari kita bukan cuma main Instagram terus-terusan. Benar. Ya gitulah ya. Ya udah. Sekarang ini jam tidurku jadi normal, ngeselin. Normal gimana? Biasanya kan aku tidur itu dari pagi sampai siang gitu. Jadinya malam itu lebih enak buat berproduktif ria gitu. Sekarang aku jam segini tuh udah ngantuk banget. Jadinya aku mau produktif itu malah gak bisa. Bukannya enak ya? Kalau siang itu malah gak enak. Siang itu aku malah mendingan rebahan. Manusia malam Anda. Itu sekarang malah jadi normal, malah tidak produktif sama sekali gitu. Ya ada sedikit, tapi nggak seproduktif kalau ngalong.
malah menyebalkan gitu. Tapi kalau misalkan tidur pagi gitu, ada kegiatan pagi yang susah. Nah, benar. Itu susah. Andaikan aku bisa hidup tanpa tidur gitu, hidup tanpa Nggak mengantuk. gitu dong. Aku pas apa ya? Kalau ada acara pagi, mungkin kayak dulu pas di LPT, terus pas ada seminar gitu, pagi-pagi jam 7, itu emang aku susah banget. Susahnya gara-gara ya pagi tuh waktunya males, seringan begadang gitu. Bangun pagi tuh gimana? Dan yang paling apa ya, yang paling ngeselinnya lagi tuh, misalnya besok di LPT, malamnya tuh gak bisa tidur loh, susah tidur, sedangkan harus bangun pagi. Jadi misal tidur jam 3 pagi, nanti jam 6 bangun, itu ngantuk dan harus langsung gas dan harus mikir ujian gitu. Oh, berarti kamu kayak mau ujiannya itu dipikirin banget gitu ya? Mungkin kepikiran. Kalau aku kayaknya ini relate banget sama kontennya Hutam sebagai mahasiswa ya. Daftar dan lupakan gitu. Jadinya tidurnya tenang juga ya karena sudah lupa. Aku sebenarnya ini nggak terlalu mikirin. Aku belajar aku ikut N4 N3 ya. 2019 itu aku daftar N4, nggak belajar, ujian, lulus. N3 aku gara-gara mikirnya N4 masih gampang dan N3 itu cuma beda satu level, aku gak belajar juga. Cuman yang apa ya, anehnya tuh emang sebelum ujian tuh gak bisa tidur aja gitu. Iya. Kalau hari-hari biasanya mah gak dipikirin. Kalau ada orang yang minta tips buat tes di LPT, mungkin aku akan ngasih tips belajar sih. Soalnya aku pas N3 tuh gara-gara ngeremehin, jadinya ya gitu, susah. Banyak kanji yang gak kebaca, soal banyak panjang, dan banyak kanji yang gak kebaca tuh rasanya udah lost banget sih. Rasanya ya udahlah, nggak punya harapan. Sebenarnya kalau tips untuk lolos ujian JLPT, belajar itu bukan tips. Kalau tips yang diharapkan orang-orang kan kayak trik ya, lebih ke trik. Misalkan hafalin yang ini aja, atau cara mengerjakannya itu seperti ini. Sebenarnya cukup belajar aja gitu. Saya tidak ada trik. Iya kan, sebenarnya kan belajar aja. Gimana mau trik, orang aku ikutan tuh iseng, nggak punya tujuan apa-apa. Dan setelah ujian pun aku nggak yakin lulus, udah lupain gitu aja. Cuman pas ujian ya tetap pusing juga gara-gara banyak kanji yang nggak kebaca kan. Ya itu karena memusingkan gitu, orang-orang itu mintanya atau pengennya atau ekspektasinya ketika tanya tips dan trik gitu, pengennya tips tanpa belajar gitu, tanpa berusaha keras. Tidak bisa. Jadi tipsnya sesimpel belajar aja, jangan malas. Sadarlah, di dunia ini tidak ada yang segitu mudahnya. Aku aja ngerasa pas ujian tuh N3, aku udah ngerasa nggak lulus, nggak bakal lah, bahkan sampai nggak mungkin aku lulus. Jadi setelah ujian bener-bener aku tuh kayak pergi ke Bungkasai, masuk maid cafe gitu, melupakan semua hal tentang ujian. Oh, pas bertepatan harinya dengan ada Bungkasai gitu? Iya, Minggu. Di mana? Kalau nggak salah di Universitas Ciputra. Oh, yang kamu ujiannya di mana? Ujiannya di UNESA. Oh. Cukup jauh sih, tapi cukup bagus. Universitas untuk Ciputra itu mananya Mall Ciputra? Jauh, beda. Oh, jauh. Beda. Tapi nggak jauh sih, beda, cuman nggak jauh. Ya apa, kampus-kampusnya orang-orang elit, orang-orang kaya Surabaya. Ya, sebenarnya
dulu aku pertama kali JLPT kan di Unesa tuh. Terus aku nginep di kosnya temanku kan. Aku H-1 itu pengen ngecek dulu di Unesa itu kayak gimana. Jadi kan kalau di instruksinya JLPT itu usahakan ngecek dulu kan sebelum ujian. Kamu ngecek dulu nggak? Enggak. Oh oke. Jadi kan aku H-1 ke Unesa. Ternyata gerbang Unesa gak ada yang dibuka. Aku minggu pagi kan JLPT kalau nggak salah jam 9-an kan ya mulai. Aku jam 6 udah berangkat dari rumah buat siapin space buat salah jalan, siapin space buat yang lain-lain pokoknya. Dan bener emang Google Map tuh kalau diikutin kadang salah juga, muter-muter. Tapi karena aku udah nyiapin space buat muter-muternya itu, jadi pas di sana juga nggak masalah, nggak telat sih. Sebenarnya sama panitia JLPT juga sudah dikasih space kan, bilangnya di pengumumannya itu jam 8 kan tulisannya. Tapi ujiannya dimulainya jam 10. Iya. Tulisannya jam 8, jadinya kita menyiapkan sendiri. Sebagai manusia Indonesia jam 8 sudah sampai gitu. Ya kayaknya dari itu juga. Manusia Indonesia yang suka meremehkan waktu. Jadinya emang sama panitianya dibuat 2 jam sebelumnya sudah gitu. Sepantasnya. Iya, aku kemarin JFT di MOI, di Mall of Indonesia Jakarta. Itu ujianku jam 15, jam 3 sore kan. Jam 3 sore. Aku jam 1 udah di sana. Ujiannya beneran jam 3 tapi? Enggak, lebih awal malah. Aku datang jam 2 lebih udah ujian. Oh, nah kalau itu kan emang perlu persiapan kan. Kalau JLPT tulisannya jam 8, mulainya jam 10. Ya sampai sana gabut. Maksimalnya sih. Jadi kayak jam 5 itu paling telatnya. Jam 15 itu paling telatnya. Kalau datang sebelumnya ya bisa ujian sebelumnya. Oh, jadi nggak serentak gitu? Enggak, emang kloter-kloteran. Oh. Dan emang sistemnya beda ya? Beda. Dan aku mikirnya karena event-event seperti ini, maksudnya ya yang berhubungan sama orang Jepang sama di Jepangan kayak gini tuh nggak bisa telat sih. Makanya aku jam 1 udah sampai MOI biar di sana santai gitu. Saya itu kamu yang apa? Yang kemarin daftar itu kamu jadinya di JFT? Apa ikut keduanya, JFT sama skillnya? Skill doang lah. Bukan JFT kan? Bukan. Oh. Skill Prometric. Cuman sama JFT juga tesnya di situ. Iya, kan beda. Kukira ujiannya ya itu ujiannya kan beda. Tentang apa? Perkebunan. Agrikultur. Ya, gitulah ya. Udah. Kayaknya kita perlu tidur. Ya, aku perlu tidur. Aku jaga tahu kapan. Ya udah, kalau ada yang dengerin sampai habis, chat aku lewat manapun boleh. Dan bye-bye. Bye-bye. Ini bye-bye-nya langsung tutup Ya udah, ini aja. tutup dah. Ya.